Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Al-Muttaqin Kota Malang rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmu shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah di pagi hari yang cerah ini, di waktu duha ini kembali kita bisa duduk di majelis ilmu, duduk di sebuah rumah di antara rumah-rumah milik Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam pembahasan bab yang ketiga, al-babu ats-tsalitsu fi adabil muta'allim, tentang adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Dan pada kesempatan pagi hari ini, di bab yang ketiga ini kita berada di pembahasan al-faslul awal, pembahasan fasal yang pertama, yaitu fi adabihi fi nafsihi. Apa saja adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, dan ini harus ada pada dirinya. Adab yang keenam, pada hari ini kita masuk pembahasan yang keenam. As-sadisu adalah min a'dhamil asbabil mu'inati 'ala al-ishtighali wal fahmi wa adamil malali aqlul qadril yasiri minal halal. Min a'dhamil asbabil mu'inah, termasuk sebesar-besar sebab-sebab yang bisa membantu alal istighali, dalam rangka kita menyibukkan diri. Menyibukkan diri di sini adalah dalam menuntut ilmu, dan fahmi wal fahmi, dan juga dalam memahami ilmu, wa adamil malali, dan tidak mengalami kebosanan, kejenuhan. Jadi bagaimana kita bisa sibuk mencari ilmu, kemudian ketika mencari ilmu diberi kepahaman oleh Allah Ta'ala, bisa faham dan tidak mengalami kebosanan. Sebagian penuntut ilmu bosan dalam mencari ilmu. Maka di antara sebab yang bisa membantu adalah aklul qadril yasiri, makan seukuran makanan yang sedikit, minal halali, dari makanan yang halal. Jadi kalau makan itu sedikit, penuntut ilmu
Jadi ketika sedang mencari ilmu, itu hendaknya dia menjaga pola makannya. Jangan terlalu banyak makan. Karena banyak makan membuat kita malas untuk mencari ilmu. Membuat kita malas untuk mencari ilmu. Kemudian juga susah untuk memahami ilmu. Kalau seorang itu banyak makan dan mudah bosan. Dijelaskan di sini, qala Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah taala meridhai beliau atau rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, "Ma syabi'tu." Aku belum pernah mengalami kekenyangan, artinya makan dengan kenyang, mundu sitta asyrata sanatan, semenjak 16 tahun yang lalu. Jadi 16 tahun beliau tidak pernah kenyang ketika makan. Ini adalah dalam saat-saat beliau mencari ilmu. Ketika beliau sedang mencari ilmu. Dan ini memang yang terbaik para jemaah, mengurangi makan. Bagaimana itu cara mengaturnya? Mungkin di antara kita ya, seperti saya ini badannya gede, ini baru ini para jemaah. Dulu ketika saya masih jadi santri kurus sekali. Kurus sekali. Bukan seperti ini, beratnya 40-50. Jadi kenapa? Supaya kita tidak terbebani dengan berat badan kita, mudah mengantuk, mudah lelah dalam mencari ilmu. Tapi sebenarnya gemuk dan kurus ini sebenarnya bukan ukuran. Tapi di sini Syekh mengatakan di antara, kalau di antara bisa jadi itu menjadi sebab, bisa jadi itu tidak menjadi sebab. Karena saya melihat ulama-ulama di Timur Tengah itu, walaupun mereka badannya besar-besar tapi kuat-kuat. Orang-orang kita walaupun kurus-kurus tapi lemah-lemah. Saya ambil contoh ya, Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala yang baru meninggal, muridnya Syekh Albani, itu badannya besar, gemuk, tapi kuat dalam apa? Belajar, dan kuat dalam mengajar, berjam-jam kuat. Bahkan saya punya guru Syekh Dr. Soleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimi, beliau itu mampu mengajar daripada subuh sampai 10 malam sendirian, mengajar sendirian dalam daurah-daurahnya. Maka kembali kepada niatan yang kuat, azam yang kuat dalam mencari ilmu. Tapi ini termasuk sebab-sebab yang bisa membantu, yaitu makan dengan ukuran kadar yang sedikit ketika kita mencari ilmu. Misalnya begini, antum mau belajar tadi jangan kenyang-kenyang, nanti semangat belajarnya, nanti pulang baru makan lagi atau makan besar misalnya. Berangkat mungkin antum suka ngopi dulu atau ngeteh, makan jajan sedikit atau makan nasi sedikit baru berangkat. Itu nanti semangat yang berbeda dengan kalau sudah makan kenyang. Dan pahamnya juga berbeda. Wasababu dzalika, kenapa hal itu bisa terjadi? Wasababu dzalika, sebabnya hal itu adalah anna kathratal akli, sesungguhnya banyak makan, jalibatun, bisa mendatangkan, bisa menarik, likathrati syurbi, banyaknya minum. Orang yang banyak makan, banyak minum. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim, ini kalau antum mau mengamalkan bagus, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Muhammad. Pernah lihat di Roja TV atau di YouTube banyak, Syekh Abu Muhammad. Ini adalah pengobatan cara Nabi, Masya Allah. Sebaiknya kalau makan itu tidak diselingi minum. Seandainya ingin minum itu karena tidak bisa masuk atau susah untuk menelan sampai ke perutnya. Dan sebaiknya setelah makan jangan langsung minum, tunggu beberapa saat baru minum. Itu yang terbaik. Kalau kita tidak makan minum, bahkan baru selesai makan langsung minum, itu kita. Syekh Abu Muhammad tidak begitu. Kalau ingin sehat, tundalah minum setelah nanti, biar makanannya dulu turun sampai kira-kira setengah jam baru kita minum. Ini adalah at-tibbun nabawi. Jadi pengobatan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaiknya ini kalau orang-orang Arab makan buah itu sebelum makan besar, sebelum makan nasi. Kalau kita kan tidak. Buah itu adalah untuk cuci mulut. Keliru itu. Jadi buah itu dimakan dulu, susu diminum dulu sebelum makan nasi, makan yang lainnya. Maka di sini beliau mengatakan, kenapa hal itu menjadi sebab? Sebab banyak makan itu akan bisa mendatangkan
bisa menarik banyaknya minum. Wa kathratuhu, sedangkan banyak minum itu jalibatun, bisa mendatangkan linnaumi, tidur. Jadi akhirnya orang mengantuk. Wal baladati, dan menyebabkan kebodohan. Jadi menyebabkan bodoh. Wa qusurid dhihni, dan kurang akal. Wa futuril hawasi, dan lemah panca indera. Jadi banyak makan menyebabkan banyak minum. Banyak minum, banyak tidur, sehingga mengalami kebodohan, kemudian mengalami kurang akal, lemah panca indera. Wa kasalil jismi, dan malas badannya, mengalami kemalasan pada badannya. Hada ma fihi minal karahiyati asyar'iyyati. Hada ini ma fihi, disertai dengan apa yang ada padanya, minal karahiyati, dari tidak disukainya, asyar'iyyati, secara syariat. Secara hukum syariat tidak disukai banyak makan. Jadi dihindari banyak makan, dilarang banyak makan. Kalau makan sampai kenyang, sebagian ulama mengatakan boleh hukumnya. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i ini tidak mengingkari bolehnya makan sampai kenyang. Makan sampai kenyang lah ya, bukan kekenyangan. Tolong diperhatikan ini, bukan kekenyangan. Jadi kekenyangan itu sampai kesulitan dia memasukkan makanan lagi. Tapi makan sampai kenyang, sebagian ulama membolehkan. Dan di antara guru-guru kita di Indonesia, Al-Ustaz Abdul Hakim Abdad, beliau mengatakan hadis yang melarang makan sampai kenyang dhaif. Jadi boleh makan sampai kenyang, tapi tidak boleh kekenyangan. Baik, kemudian wa ta'arrudhi, dan bisa membuat badan terpapar li khataril asqamil badaniyati, bahayanya penyakit-penyakit badan. Bahayanya penyakit-penyakit badan. Baik. Kama qila, sebagaimana dikatakan, fa inna da'a aktsara ma tarahu yakunu minat ta'ami awis syarabi. Fa inna da'a, sungguhnya penyakit itu, aktsara, kebanyakan, ma tarahu, apa yang kamu saksikan atau lihat, yakunu, adanya, minat ta'ami, disebabkan makanan, awis syarabi, atau minuman. Dan ana anjurkan para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala ya, dalam kesempatan yang berbahagia ini, agar kita menyediakan di rumah-rumah kita ini herbal, obat-obatan herbal, madu, jadi al-asal, al-habatus sauda, jintan hitam, baik yang bubuk maupun yang sudah cair, sudah minyak, kemudian minyak zaitun, ya, ini disediakan di rumah. Kemudian susu kambing, bagus itu. Susu kambing sudah ada yang apa? Sasetan. Kalau mau beli yang masih murni, bagus, masih cair, bagus. Susu kambing itu bagus untuk orang-orang yang memiliki penyakit sesak nafas. Bagus sekali itu. Dan antum kalau lama batuk tidak sembuh-sembuh, minum susu kambing. Karena beberapa waktu yang lalu itu lama batuk dan ada sesaknya. Ada jamaah saya mengantarkan susu kambing kurang lebih segini, kurang besar sedikit. Yang botol yang di atasnya ini, yang berapa, 600 ml itu. Alhamdulillah saya minum seger. Kemudian diantarkan ada teman lagi jamaah bawa susu kambing yang sasetan. Saya minum, masya Allah. Gak usah ditambahi gula, jangan. Sudah, itu aja dicor dengan air panas. Masya Allah, sembuh, hilang sesak nafasnya. Susu kambing bagus untuk penyakit-penyakit terapi sesak nafas. Taib. Walam yura ahadun minal alibai, dan tidak pernah dilihat seorang pun minal alibai, dari orang-orang yang cerdas, wala immatil ulama'i, dan imam-imam para ulama, yasifu syakiran, yang mensifati syakiran, seorang yang syakiran, banyak bersyukur, atau orang yang disifati dengan banyak bersyukur, au yusafu bi kathratil akli, namun juga disifati dia dengan banyak makan. Jadi ulama-ulama
seperti itu. Wala humida bihi, dan tidak dipuji disebabkan banyak makan. Tidak ada misalnya Al-Imam Syafi'i banyak makan, tidak ada. Dan tidak ada orang dipuji gara-gara banyak makan, ya. Imam Ahmad ini karena banyak makan, tidak ada. Banyak menghafal hadis disifati begitu. Banyak ibadahnya disifati begitu. Hafal Al-Quran, tidak ada. Misalnya Imam Fulan disifati banyak makan, sejak kecil banyak makan, tidak ada. Ini nasihat buat saya dan antum. Jadi ketika saya membaca kitab ini sudah saya baca berkali-kali, nasihat buat saya dan antum, bukan buat antum, buat ana dan antum. Nasihat agar kita menjaga pola makan. Dan gemuk itu bukan berarti banyak makan. Saya mendapati ada orang-orang gemuk, ternyata memang dia keturunannya gemuk, walaupun makannya sedikit tetap gemuk. Ada orang kurus, saya lihat ternyata makannya banyak, tapi tidak menjadi daging. Itu banyak ini juga. Jadi makannya banyak, yang gemuk tidak pernah nambah, dia nambah, tapi tidak menjadi daging. Sehingga para jemaah rahmatullah taala, ukurannya bukan gemuk dan kurus, tapi ukurannya apa? Banyak makan atau sedikit makan. Karena Ali bin Abi Thalib itu gemuk, Abu Bakar Siddiq kurus, Ali bin Abi Thalib gemuk. Dan ana rasa setingkat sahabat Ali yang dijamin masuk surga tidak mungkin dia makan sampai kekenyangan. Tapi begitulah Allah memberikan kepadanya gemuk. Syekh Ali Hasan itu kalau makan di maktabahnya, di perpustakaannya. Sebagaimana Syekh Albani juga makannya di perpustakaannya. Antum kalau lihat posturnya Syekh Albani itu gemuk loh. Gemuk. Apalagi Syekh Ali Hasan besar dan gemuk. Apa mungkin kita tuduh banyak makan seperti kita? Tidak mungkin. 16 jam di perpustakaan. Syekh Albani sampai makannya di perpustakaan, diantarkan ke perpustakaan untuk apa? Menyingkat waktu supaya tidak datang ke tempat makan dan kembali lagi menghabiskan waktu. Begitulah para ulama kita. Taib. Wa innama tuhmadu, sesungguhnya yang dipuji kathratul akli, dengan banyak makan, minad dawabi, adalah hewan-hewan ternak, alatillah ta'qil, yang tidak berakal. Jadi hewan itu kalau banyak makan bagus, ya. Antum punya peliharaan kambing banyak makan bagus, nanti harganya meningkat karena bobot dagingnya berat, ya. Sapi misalnya kurus dijual di Idul Adha nggak begitu laku, tapi sapinya gemuk besar. Jadi ekor-ekor kita ketika kita tugasi untuk mencari sapi dan kambing ketika Idul Adha, itu yang dilihat apa? Dagingnya. Maka hewan itu dipuji karena banyak apa? Makan. Kalau manusia dipuji karena banyak ibadahnya, banyak ilmunya, bukan banyak makannya. Bal hiya, bahkan dia mursadatun lil amali, bahkan dia, hewan-hewan itu dipersiapkan untuk bekerja, dipakai untuk membajak tanah, dipakai untuk mengangkut barang-barang mereka, hasil-hasil pertanian mereka, dipakai untuk tunggangan dan seterusnya. Itulah hewan-hewan ternak, dikasih makan banyak supaya kuat untuk bekerja. Taib. Wa dhihnu sahihu, dan akal yang sehat, asrafu, lebih mulia, min tabdidihi, dibandingkan hilangnya, wa ta'tilihi, dan tidak adanya, bil qadril hakiri, disebabkan sesuatu yang remeh, min ta'amin, dari makanan, ya'ulu amruhu, yang perkaranya kembali ila ma qad ulim, kepada apa yang telah diketahui. Saya ulangi, saya jelaskan ini maksudnya apa ucapannya Syekh. Dan apa yang disampaikan Syekh ini berdasarkan tajrubah kebanyakannya. Apa? Berdasarkan tajribah, pengalaman hidup beliau di masa beliau, bagaimana seharusnya penuntut ilmu. Dan ini kalau diamalkan di masa sekarang pun bagus. Jadi misalnya antum tidak boleh mencela, ya, seandainya ada santri dia kalau makan nasinya nambah, tapi dia hafalannya lebih baik daripada kita, yaitu makannya nambah bagus bagi dia. Tapi kalau antum makan nambah nasinya atau lauknya, kemudian hafalan antum tidak bagus, dikurangi. Ini maksudnya. Bisa dipahami ini para jemaah rahmatullah subhanahu wa taala. Harus demikian. Saya alhamdulillah dulu di pesantren pagi tidak sarapan tidak apa-apa. Tapi sekarang setelah jadi guru, pagi tidak sarapan tidak makan, saya berkeringat. Berarti apa? Masuk angin, ya, keluar keringat dingin. Maka saya harus makan.
Jadi bedakan ketika dulu dengan sekarang. Orang lain dengan antum berbeda. Antum banyak makan, cepat tidur, banyak tidurnya, di majelis tidur, menghafal susah, ya dikurangi makannya. Dia banyak makan tapi dia menghafalnya kuat. Kalau sedikit makan dia lemes, maka dia butuh memperbanyak makannya. Tapi tidak sampai apa? Berlebihan. Ini dilarang itu apa? Berlebihan, al-israf. Dalam Islam dilarang berlebih-lebihan. Selama masih sebatas kenyang saja diperbolehkan dalam Islam. Kalau berlebih-lebihan jelas dilarang. Misalnya jam 7 baru makan, jam 9 makan lagi. Nanti jam 12 makan lagi. Jam 3 makan lagi, jam 6 makan lagi. Ini sudah israf, berlebih-lebihan. Jelas ini para jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Taib. Beliau mengatakan wadhihnus sahih, akal yang sehat, asrafu lebih mulia min tabdidihi, daripada hilangnya akal yang sehat, wa ta'tilihi, dan tiadanya, bil qadril hakiri, disebabkan ya ukuran yang hakir, yang sedikit, yang remeh, min ta'amin, dari makanan. Jadi kalau kita gara-gara menambah sedikit makanan menyebabkan akal kita tidak bagus, hafalan kita kurang kuat, pemahaman kita tidak bagus karena mengantuk terus dan seterusnya, maka seukuran sedikit ini dikurangi lagi, atau tambahannya tadi tidak diberikan. Sebab apa? Ya ulu amruhu, perkaranya kembali ila ma qad ulim, kepada apa yang telah diketahui tadi menyebabkan hilangnya akal. Saya tanya, orang yang menguap itu apa bahasa Jawanya? Angop. Itu apabila ketika dia menguap, gurunya menjelaskan itu, dengar nggak? Hilang itu. Tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Jadi aku menguap, itu langsung apa? Pendengarannya itu tidak berfungsi. Apa yang dijelaskan gurunya tadi terlewat beberapa kata pasti. Dia tidak berjamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yakin, kita alami sendiri ketika masih jadi santri. Kita ngantuk, apalagi mata tidur sudah. Hilang semua ilmu dari gurunya. Yang tidak hilang hanya pahalanya, tapi pahalanya tidak sebanyak mereka yang terjaga ketika belajar. Walau lam yakun min afati kathrati ta'ami wasyarabi illa al-hajatu ila kathrati dukhulil khala'i, lakana yanbaghi lil akilil labibi an yasuna nafsahu anhu. Bagus sekali ini ucapannya beliau. Walau seandainya, dan seandainya lam yakun, tidak ada, min afati, termasuk afat, bahaya-bahaya, kathrati ta'am, banyaknya makanan, wasyarabi, dan minuman, illa, kecuali, apa bahayanya, apa efeknya, al-hajatu, butuhnya, ila kathrati, kepada banyak, dukhulil khala'i, masuk kamar kecil. Jadi seandainya bahayanya hanya banyak masuk kamar kecil, lakana yanbaghi, niscaya selayaknya, seyogianya, lil akil labibi, bagi orang yang berakal lagi cerdas, an yasuna, untuk menjaga nafsu dirinya, anhu, dari banyak makan. Karena dia akan banyak apa? Ke kamar kecil. Ini saya rasakan ketika saya di majelisnya Syekh Al-Utsaimin, kemudian Syekh Ar-Rajihi, kemudian Syekh Hamid Akram Al-Bukhari. Itu Syekh itu ngajar daripada subuh minimal sampai jam 8, 10 atau 11 malam. Istirahatnya zuhur, makan. Ada Syekh yang memulai lagi setelah pada zuhur, ada yang mulainya pada asar. Pada asar start sampai jam 10 atau jam 11 malam. Makan malamnya setelah itu. Jadi itu kita butuh tidak banyak makan supaya tidak banyak ke kamar mandi. Apalagi di majelisnya Syekh yang ribuan santrinya, kita ke kamar mandi balik lagi susah. Santrinya ribuan, kita harus melangkai banyak apa pundak orang. Dan tidak seperti ini majelisnya Syekh. Ini kan majelisnya Muhammad Yusran Mustafa ini. Majelisnya Syekh, antum tidak bisa menjulurkan kedua kaki antum, menselonjorkan kaki tidak bisa. Dan pasti punggung antum lelah sekali. Kenapa? Karena antum tidak bisa bergerak, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa.
Antum baru bisa bergerak apabila antum datang jam 2:30 malam sebelum subuh, taruh sajadah di situ, maka mereka tidak berani menduduki sajadah kita, sehingga kita bisa mencelupkan kaki kita. Kalau tidak ada sajadah, selesai sholat tuh depan antum pas ada orangnya, belakang antum pas ada orangnya, samping kanan kiri, sehingga mepet kita. Tidak bisa seperti ini para jemaah. Nyaman seperti ini, bisa bersandar, bisa menyeluncurkan kaki dan seterusnya. Tidak bisa di majelisnya para ulama itu. Dan kita menjaga itu, betul kita kurang minum, sedikit sekali minum kita, minum sedikit, dan tidak minum yang ada gulanya, teh, kopi tidak, air putih saja sedikit. Makan juga dikurangi sedikit, sudah tidak. Sebab apabila kita ke kamar mandi sebentar saja, itu kamar mandinya jauh, itu Masjid Nabawi sampai Masjidil Haram itu jauh. Dan antum kembali lagi, antum yang sudah pernah umrah atau haji, tidak cukup setengah jam itu. Setengah jam di majelisnya syekh, ulama-ulama itu bisa ketinggalan 10 sampai 30 hadis itu. Ketinggalan banyak. Kalau kita mengambil riwayat sanad hadis, kita harus menambal karena banyak yang kita ketinggalan darinya. Itu baru satu kali ke kamar mandi. Bagaimana? Anak kamar mandinya ikhwan, itu kalau saya sudah menutup menjelang qomat, sebentar qomat. Itu saya menutup kajiannya, saya langsung coba lari ke kamar mandi. Balik lagi sudah qomat, sudah rakaat pertama tapi belum selesai rakaat pertama. Biasanya saya masih baca Al-Fatihah atau baca surat. Tidak berani saya meninggalkan majelisnya. Kenapa? Ketinggalan hadis bersama beliau, harus menambal, sehingga sanadnya tidak lengkap nantinya. Begitu para ulama. Makanya mereka di waktu belajar begini mengurangi makan. Ya. Wa man ramal falaha. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan. Falah maknanya itu keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan fil ilmi, dalam mencari ilmu, wa tahsilil bughyati, dalam mendapatkan, memperoleh al bughyati, apa yang diinginkan, minhu darinya, ma kathratil akli wasyurbi, disertai dengan banyak makan dan minum, wan naumi, dan disertai banyak tidur, faqad rama, maka sungguh dia telah menginginkan mustahilan, perkara yang mustahil, yang tidak mungkin terjadi, fil adati, pada kebiasaannya. Jadi orang yang ingin dapat ilmu, ingin mencapai cita-citanya, dengan dia banyak makan dan minum, banyak tidur, tidak akan mendapatkan itu semuanya. Taib. Wal aula, maka yang lebih utama, an yakuna ma ya'khudhu, dia mengambil minat ta'ami, dari makanan, ma warada fil hadis, sebagaimana apa yang datang dalam hadis, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, rawahu at-Tirmidzi, dan hadisnya sahih. Beliau mengatakan, ma mala abnu adama, tidaklah anak Adam, manusia, memenuhi wi'aan, wadah, syarran, yang lebih buruk, min batnin, dibandingkan memenuhi perutnya. Jadi anak Adam itu paling buruknya jika dia memenuhi perutnya. Bihasbi ibni adama lukaimatin yukimna sulbahu, cukuplah anak Adam itu dengan beberapa suap yang bisa menegakkan punggungnya. Fa in kana la mahalata, maka jika tidak boleh tidak atau harus, musti, fa thuluthun li ta'amihi, maka sepertiga perutnya untuk makanannya, wa thuluthun, dan sepertiga li syarabihi, untuk minumannya, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga untuk apa? Nafasnya. Jadi sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Para jemaah rahmatullah taala, ini bisa dipraktekkan, tapi agak sulit kalau di Indonesia, agak sulit. Makanya kalau di sini kita ngambilnya sedikit dulu makan, misalnya kalau kita tidak diambilkan orang, ya, atau kita tidak beli di warung, ambilnya sedikit aja. Kemudian lauknya juga sedikit. Jika masih kurang, nambah lagi sedikit. Jangan langsung ambil banyak. Tapi kalau orang Arab bisa mengamalkan ini, karena mereka itu kalau makan kurma, ya, makan kurma atau roti, ya, kurma lah. Kurma kan tidak mungkin kita makan semuanya, ya. Dimakan, ngambil berapa, sudah kenyang, berhenti.
Kalau kita nasi yang sudah diambil di piring, kita berhenti, nggak ada orang yang mau makan lagi ya. Kalau kurma tidak. Bisa dipraktekkan oleh orang Arab. Kami biasa mempraktekkan ini. Jadi kenyang berhenti. Kalau di sini agak susah kalau kita tidak bisa mengukur apa? Ya, kemampuan perut kita. Oleh karena itu dipraktekkan para jemaah, dipraktekkan. Ambil sedikit, kurang nambah. Jangan pernah kita yang sudah ngaji ini mengambil banyak kemudian tidak dihabiskan. Padahal kita yang mengambil sendiri. Pertanyaan, bagaimana kalau kita beli di warung? Bilang, Bu, saya nasinya sedikit aja. Tidak masalah. Dia malah senang, harganya sama, tapi porsi nasinya dikurangi. Seperti itu, para jemaah rahmatullah taala. Ini dalam tataran belajar. Kalau sudah jadi ustadz, lain lagi nanti urusannya. Nambah-nambah sedikit boleh. Seperti saya tadi malam, kok masih lapar, saya nambah lagi. Kenapa? Besok ngisi pengajian supaya kuat, full kita estafet safari dakwah. Perlu tenaga untuk ini, apalagi luar kota. Saya nggak hanya berdiam di satu kota. Dari Jalan Mahakam ke ABM, dari ABM ke Panjen ke Pari baru pulang ke rumah. Seperti itu para jemaah. Perlu dibutuhkan gizi yang bagus. Tidak boleh kita kosong perutnya. Ada beberapa ustadz pingsan di tengah pengajiannya. Ada, sebelum ngaji ada yang jatuh. Kenapa? Beliau mempraktekkan seperti penuntut ilmu, keliru itu menurut saya. Untuk dai harus dilihat gizinya yang dia masuk, karena dia perjalanan dari satu kota ke kota yang lain butuh tenaga yang ekstra itu para jemaah. Antum tahu, anak kemarin pada Isya berangkat sampai di Malang itu hampir 11, setengah 11 lebih. Pada Isya berangkat. Istirahat, pada subuh sudah mengaji di Al-Mu'minun, Jalan Mahakam Malang. Sekarang di sini, sebentar lagi saya ke Panjen. Pulang dari Kepanjen, istirahat sebentar, mandi, ngisi pengajian di Pari. Sampai Isya jam 8 pulang, jam setengah 9 baru sampai di rumah. Dari kemarin berangkatnya. Perlu kita gizi yang cukup. Bukan berlebih-lebihan, memang dibutuhkan itu para jemaah. Memang dibutuhkan. Saya pernah mengurangi makan, itu saya seperti mumet, tahu apa? Jadi di perjalanan itu mau muntah, tapi tidak bisa muntah. Karena tidak ada isinya perutnya. Maka tidak boleh kita mendolimi tubuh kita. Kita juga butuh. Ibu-ibu misalnya, jangan dicela istri antum kalau sedikit menambah makan, sedang menyusui anaknya. Ya bapaknya yang tidak menyusui mengurangi makan, biar irit kehidupan rumah tangganya ya. Jangan ikut-ikut seperti orang menyusui makannya banyak ya. Kerjanya malas makannya banyak. Jangan, kecuali yang kerjanya berat. Oleh karena itu saya melihat ya, kuli-kuli yang biasa kerja di pasar, angkut-angkut itu makannya banyak tapi tidak gemuk. Kenapa? Dikeluarkan. Dia butuh makan banyak tapi tidak akan jadi seperti saya, karena mereka kerja keras, berkeringat terus. Walaupun makannya setumpuk ini saya lihat di warung itu buahnya, itu tidak menjadi gemuk, badannya tetap kekar. Kenapa? Karena dikeluarkan. Karbohidratnya dipakai untuk tenaganya. Seperti ini tidak boleh dicela. Dia butuh itu. Kuli makannya sedikit pingsan, mengangkut 50 kilo bisa pingsan. Jelas? Tolong diperhatikan hal seperti ini. Sunnah Nabi SAW diperhatikan. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Fa in zada ala dzalika. Perhatikan. Jika dia menambah atas hal itu, fa ziyadatu israfun. Maka tambahan itu berlebih-lebihan, kharijun anis sunnati, telah keluar dari sunnah Nabi. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah kalian dan jangan kalian berlebih-lebihan. Al-A'raf ayat 31, Al-Ayah Al-Hadiyatu wa Thalathun. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, jama'allahu bihadhil kalimati at-tibba kullah. Allah mengumpulkan di dalam kalimat-kalimat ini pengobatan semuanya. Jadi ayat ini mengandung ayat pengobatan, Tibun Nabawi. Makan, minumlah kalian, silakan. Jadi tidak makan, tidak minum salah. Tidak makan, tidak minum salah. Bahkan Syekh Abu Muhammad itu mengatakan, kalau antum suka dengan makanan itu, antum menambah sedikit sampai kenyang boleh. Karena jangan makan makanan yang tidak disukai. Itu buat penyakit itu, katanya beliau. Ini beliau sudah mempelajari itu, pengobatan itu. Jadi makan sesuatu yang tidak disukai itu membuat apa? Maka dari itu ketika Rasulullah dihidangkan bob kadal padang pasir ya, beliau tidak makan. Beliau tidak mengharamkan karena beliau tidak biasa
makan. Dan banyak ulama-ulama ketika datang ke Indonesia ini disuguhi hidangan Indonesia tidak dimakan daripada nanti apa? Bermasalah. Karena sesuatu yang tidak disukai itu bisa menimbulkan beberapa penyakit, lebih-lebih bagi mereka yang pada saat itu tubuhnya tidak fit. Jelas. Kalau suka silakan, nggak apa-apa. Dan itu adalah obat. Saya pernah merasa kegemukan para jemaah. Terus saya bertanya kepada muridnya Abu Muhammad, bagaimana itu? Ahli, bagaimana itu caranya apa namanya? Kadang istri saya SMS sendiri, WA ke Abu Muhammad itu dijawab itu. Ada WA khusus yang dijawab. Beliau sering jawab apa? Pertanyaan-pertanyaan seputar apa? Kesehatan. Itu ditanyakan, bagaimana saya? Saya harus diet apa? Jangan Ustaz, nggak boleh diet. Kurangi sedikit-sedikit aja. Jangan langsung diet, tidak bagus. Orang biasa makan banyak langsung diet itu tidak bagus. Jadi kurangi sedikit-sedikit. Biasanya ngambil 3 endong, kurangi 2 endong setengah. Jangan langsung 1 endong, nggak boleh itu. Menurut kesehatan tidak boleh. Bertahap, sedikit-sedikit, step by step. Karena apa? Perut kita biasa apa? Ini biasa makan banyak, para jemaah. Dan alhamdulillah sehat, gitu lah. Kurangi sedikit-sedikit. Dan itu apa namanya? Tuntunan. Selama kita tidak berlebihan. Yang dilarang adalah israf, sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Taib. Para jemaah rahmatullah taala, ini normalnya ya, normalnya. Tapi ada hal-hal yang di luar kebiasaan atau normal. Ada orang makan banyak, tidak berpenyakit, makannya semua dimakan, tidak punya penyakit. Ada orang yang menjaga pola makan, penyakitnya banyak. Karena penyakit itu memang dari Allah Ta'ala, kembali kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Ada orang tidak menjaga kesehatan. Siapa itu? Orang gila. Makan dari tong sampah, tidak pakai baju, tidak pernah mandi, tidak pernah gosok gigi, tidak pernah pakai sampo, sehat walafiat. Antum yang sedikit jaga kesehatan, prokes, sakit-sakitan. Iya tidak? Kalau begitu nggak usah prokes. Tidak. Bukan begitu pemahamannya. Artinya penyakit itu dari Allah, tapi kita disuruh untuk berupaya. Apabila kita diuji sakit, ketahuilah itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kembalikan, nyalahkan apa? Makanannya. Jangan salahkan itu. Tidak boleh demikian. Tapi hendaknya itu dikembalikan pada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini poin yang ke-6, termasuk hal-hal sebab-sebab yang bisa membantu untuk kita bisa aktif mencari ilmu, bisa faham dan tidak mengalami kebosanan atau kejenuhan. Maka dikurangi makannya. Dari makanan-makanan yang halal dikurangi. Taib, makan dengan kadar yang sedikit. Yang ke-7, as-sabi'u an ya'khudha nafsahu bil wara'. Hendaknya dia mengambil dirinya dengan bersikap-sikap wara' fi jami'i sya'nihi, dalam seluruh sendi kehidupannya. Jadi dalam seluruh keadaannya hendaknya dia wara'. Wara' itu apa, Pak? Menjaga dari hal-hal yang haram dan subhat. Jadi kita tidak mendekati hal-hal yang haram dan subhat, berupaya untuk wara'. Wa yataharra al-halala, dan terus mencari yang halal fi ta'amihi, dalam makanannya, wa syarabihi, dan dalam minumannya. Bagaimana itu? Mungkin kita belinya itu makanan yang halal, bagus gizinya, minumannya juga begitu. Tapi uang yang kita gunakan untuk membeli didapat dari cara yang subhat, cara yang haram. Ini sama saja, tidak boleh, dilarang. Jadi bukan hanya makanannya, tapi juga uangnya didapat dari mana, diperhatikan. Ini maknanya yataharra al-halal, berupaya untuk memilih yang halal, fi ta'amihi, dalam makanannya, wa syarabihi, dalam minumannya, wa libasihi, dalam pakaiannya, wa maskanihi, dalam tempat tinggalnya, wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi, dan pada semua apa yang dia butuhkan, huwa, dia, wa iyaluhu, dan keluarganya, wa iyaluhu, dan keluarganya. Iyal itu keluarga kecil, usroh keluarga besar. Sering kita kan mendengar ya, usrotun dengan iyalun. Iyal itu dari kata-kata ailatun. Ailah itu keluarga kecil. Kalau usroh keluarga agak besar. Jadi antum dengan istri dan anak itu namanya ailah. Kalau di Saudi disebut ailah. Kalau antum, anak antum, kemudian menantu antum, cucu-cucu antum sudah boleh disebut usroh, itu sudah mulai besar itu keluarganya. Usroh. Makanya kadang-kadang di kakak itu robul usroh. Itu kalau di sini apa namanya?
kepala apa kakak itu apa namanya? Di sini namanya. Di kakak ada yang atas sendiri apa? Kepala keluarga ya, kepala keluarga. Itu namanya Rabbul Usra. Karena di situ ada istri, ada anak, ada menantu, ada cucu, ada keponakan yang dimasukkan di situ mungkin yang ikut di rumahnya dia. Itu namanya apa? Rabbul Usra. Jadi dia dan keluarganya hendaknya diperhatikan hal tersebut. Bagaimana anak-anaknya makannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya bagaimana. Liyastanira qalbuhu, supaya hatinya bersinar, bercahaya. Wa yasluha, dan hatinya menjadi baik. Liqabulil ilmi, artinya pantas untuk menerima ilmu. Hatinya baik dan pantas untuk menerima ilmu. Wa nurihi, dan untuk menerima cahaya ilmu. Wa naf'i bihi, dan untuk mendapatkan manfaat dari ilmu. Jadi hatinya seperti itu. Seorang yang dia menjaga hal tersebut, menjaga makanannya, menjaga minumannya, menjaga pakaiannya, menjaga apa? Tempat tinggalnya. Ada sebagian orang tidak mau makan yang haram. Misalnya begini, dia disuap oleh orang, dirisuah, dikasih risuah. Dia pimpinan, dia tidak makan, tapi dibelikan pakaian. Tidak boleh itu. Kemudian diberikan apa lagi? Untuk bangun rumahnya misalnya. Ini saya gunakan untuk bangun rumah saja. Ini akan hilang keberkahannya. Hatinya tidak bisa bercahaya. Kemudian sulit untuk menerima ilmu, sulit untuk menerima cahaya ilmu, sulit mendapatkan manfaat dari ilmu. Ini nasihat ya, agar kita menjauhi hal-hal yang haram, hal-hal yang haram. Wala yaqna'u li nafsihi bi dhahiril hilli syar'an mahma amkanahu tawarru'u walam tulijhu hajah. Wala yaqna'u, dan dia tidak puas. La yaqna' itu la yarda, tidak puas. Li nafsihi, untuk dirinya. Bi dhahiril hilli, dengan kehalalan yang tampak syar'an secara syariat. Mahma, sekalipun amkanahu tawarru'u, sikap warok menjaga diri itu memungkinkan baginya. Walam tulijhu, dan tidak masuk padanya hajatun, kebutuhan. Au yaj'alu, atau dia menjadikan haddahu, bagiannya dia al-jawaz, sesuatu yang boleh. Bal yatlubu, bahkan seharusnya dia mencari ar-rutbatal aliyata, kedudukan yang tinggi. Saya jelaskan di sini. Jadi ketika kita makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal itu hendaknya semuanya didapatkan dengan cara yang baik, yang halal. Uang yang digunakan untuk membeli juga uang yang didapatkan dengan cara yang baik, yang halal, supaya hatinya bercahaya, bersinar, dan hatinya siap menerima ilmu, menerima cahaya ilmu, mengambil manfaat dari ilmu. Thayyib. Dan dia tidak merasa puas untuk dirinya dengan kehalalan yang tampak, sekalipun sikap waroknya memungkinkan baginya, dan kebutuhan tidak masuk badannya, dan dia menjadikan bagiannya itu hal yang boleh. Bahkan dia berupaya mencari sesuatu yang lebih tinggi kedudukannya. Wa yaqtadi, dan hendaknya dia meneladani biman salafa minal ulama'i shalihin, dengan siapa saja dari kalangan para salaf, para pendahulu, dari ulama-ulama yang saleh, fit tawarru'i, dalam menjaga diri, an katsirin, dari kebanyakan mimma kanu yuftuna, dari apa-apa yang mereka dahulu fatwakan bijawazi, tentang kebolehannya. Jadi penuntut ilmu itu meneladani ulama-ulama salaf terdahulu dalam sikap waroknya menjaga diri. Dan ini bisa dilihat dari fatwa-fatwa mereka yang memperbolehkan, yang berfatwa tentang kebolehannya sesuatu. Jadi kalau para ulama salaf membolehkan, silakan ambil, silakan amalkan. Jika tidak, jauhi, karena itu berpengaruh terhadap hati. Wa ahaqqu man uqtudiya bihi, dan manusia yang paling berhak untuk diteladani fi dzalika, dalam masalah itu adalah sayyiduna, penghulu kita, pemimpin kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata sayyid itu fatwanya Syekh bin Baz, dan ini diamalkan oleh para ulama salaf. Itu boleh disebut atau digelarkan untuk Rasulullah di luar sholat, tapi tidak selalu. Aku melihat di sini di kitabnya Syekh atau Al-Imam Ibnu Jama'ah,
Beliau seringnya menyebut Nabi, ya, anin Nabi dari Nabi atau an Rasulillah. Kadang-kadang beliau menyebut Sayyiduna. Kenapa? Karena ada hadis ketika Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin penghulunya anak Adam. Jadi sekali-kali kita boleh menyebut ini. Tapi di dalam tahiyat kita tidak. Karena tidak ada tuntunan di situ. Dan Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku sedang sholat. Sebab ada beberapa penuntut ilmu tidak paham. Kenapa ya? Ulama kok menyebut Sayyidina? Loh, boleh, kata ini boleh disebut di luar sholat. Sebagai apa? Sebagai pujian untuk Nabi SAW. Kan kita sering menyebut Rasulullah. Misalnya ala Habibina Rasulullah boleh. Tapi kata para ulama, yang betul ala Khalilillahi Rasulillah, atas kekasih Allah. Sebab Rasulullah tidak menyebut beliau Habibullah tapi Khalilullah. Jadi kata-kata itu kadang-kadang harus diperiksa berjemaah. Kata-kata yang tidak sesuai dengan sunnah ya kita hindari, walaupun benar secara apa makna, tapi jika tidak ada sunnahnya kita hindari. Tapi kata-kata sayyid itu ada sunnahnya. Rasulullah yang mengatakan ana sayyidu waladi adama. Aku adalah penghulunya anak Adam. Haitsu lam ya'kul tamarata. Di mana Nabi tidak makan sebutir kurma, alati yang wajadaha beliau menemukannya fit tariqi di tengah jalan. Pernah dengar kisahnya kan? Rasulullah sedang berjalan, tiba-tiba ada satu butir kurma jatuh di jalan. Dan beliau menemukan. Dan diambil oleh beliau. Khasyata, beliau tidak makan karena beliau khawatir antakuna kurma itu minas sodaqah, termasuk kurma sodaqah. Karena Nabi tidak boleh makan sodaqah kan, dan keluarganya. Tapi kalau makan hadiah boleh enggak? Boleh tidak? Boleh. Bukan sodaqah. Kalau seandainya kita yang menemukan, dimakan enggak kita? Dimakan. Misalnya antum begini, antum takmir masjid atau marbot masjid atau panitia pengajian. Kadang-kadang di pengajian kan dibagi makanan atau ada yang bawa makanan, kemudian sudah 3-4 jam sampai duhur, tadi pagi ini pagi ada pengajian, ada makan tertinggal di situ. Antum makan, kalau makanan itu cepat basi atau makan. Kalau tidak cepat basi, taruh aja di meja, ditutup rapi, nanti biar diambil orang. Kalau cepat basi antum masak, makan, jangan dibiarkan itu. Jika nanti orangnya datang menagih atau bayar. Jadi itu begitu kalau ada makanan. Sering di beberapa masjid saya pernah ditanya oleh beberapa ikhwah duduk-duduk di masjid, ada orang beli nasi goreng sama mie goreng ketinggalan di masjid. Itu pas Isya. Ditunggu sampai jam 12 itu, sampai cangkruan di situ. Orang-orang takmir masjid, bagaimana Ustaz? Telepon saya, sudah jam 12, makan saja, saya bilang gitu. Nanti orangnya datang ganti dengan uang. Dimakan saja. Memang begitu boleh. Tapi Rasulullah tidak menjaga diri karena beliau khawatir itu ada kurma sedekah. Kalau tidak khawatir kurma sedekah dimakan enggak oleh Rasulullah? Dimakan. Jelas? Ini dalilnya. Jadi dua hadis ini memiliki dalil larangan bagi keluarga Nabi dan Nabi untuk makan kurma atau makanan sedekah, tapi boleh makan selain itu jika didapatkan di jalan atau di mana yang khawatir nanti rusak, dibiarkan. Ada sebagian lingkungan keliru pemahamannya, dibiarkan. Bukan milik saya Ustaz, nggak boleh makan. Loh iya memang. Kalau antum tahu ini saya terletakkan di sini, saya masih di sini, jangan kamu makan. Tapi kalau saya tinggal, saya lupa pergi, misalnya ya, para jamaah, saya kadang-kadang minum, lupa saya. Saya kalau tidak habis itu, saya tuh ingat Ustadz Yazid Jawas, beliau guru saya. Ustadz Yazid itu kalau lihat santrinya minum dibiarkan masih tersisa marah beliau. Tapi beliau setelah marah itu tidak kemudian dibuang ke tempat sampah, diambil minumnya, dituangkan di bak kamar mandi sama beliau. Kalau beliau nggak minum sudah kenyang lah ya, dituangkan di bak apa? Kamar mandi. Kalau antum tuangkan aja tak siramkan di tanaman-tanaman, jangan dibuang di tempat sampah langsung. Kalau masih ada ini, makanya orang yang jadi takmir masjid, jamaah panitia pengajian harus tahu itu. Tapi kalau antum tidak jijik minum, saya biasa minum bekasnya jamaah, saya minum sendiri. Daripada saya ngambil yang saya minum. Itu kebiasaannya Ustaz Yazid. Dan di Saudi ternyata begitu ulama-ulama. Jadi ulama-ulama itu pernah ya, saya dengan syekh saya, beliau itu dosen dan pimpinan di kantor kami, di kantor dakwah. Namanya Syekh Dr. Khalid Al-Khalidi namanya. Syekh Khalid Al-Khalidi pernah dengan kita di acara hidangan makan. Saya ngambil piring, saya ngambil nasi, tak ngambil lauk begitu ya. Nah Syekh Khalid kok langsung duduk. Loh, tadi saya di depan saya kok tiba-tiba beliau sudah langsung duduk, padahal belum ngambil. Ternyata beliau makan sisa orang yang masih ada di situ. Antum jijik kan? Makan sisanya orang, sisa di piring itu dimakan, dihabiskan sama beliau. Setelah itu saya, ya Allah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat.
Dan kami dulu di Makassar di pesantrennya Ustadz Dzulkarnain di pesantren Al-Sunnah, itu ada santri-santri itu bagian cleaning service makanan, tahu nggak? Pembersihan makanan. Kan kita makannya pakai tobak itu apa? Nampan. Tobak itu bahasa Arab, nampan, pakai nampan. 4-5 orang. Kalau ada sisanya di dekat situ loh, itu digeser semuanya. Yang situ sudah nggak makan, sudah pergi, sana sudah pergi, digeser semuanya ke dia, dimakan, dibersihkan. Tidak jijik dengan sisa temannya. Itu di pesantren beliau. Dan itu ajaran dari Syekh Mukbil, guru kita yang mulia Muhaddithu Diyaril Yaman, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi, gurunya Ustadz Dzulkarnain, gurunya Ustadz Abu Qatadah, gurunya Ustadz Abdullah Amin, dan gurunya Ustadz kita lulusan Yaman. Ustadz kita yang dulu yang pernah belajar di Yaman zaman dahulu, gurunya Ustadz Ja'far Umar Thalib dan seterusnya. Masya Allah. Begitu para jamaah. Kita seringkali jijik ya menghabiskan. Belajarnya habiskan sisa makanan anak kita atau istri kita. Belajarnya begitu. Nanti terbiasa menghabiskan sisa makanan orang. Dan tidak akan tertular penyakit itu. Saya sudah praktek kok. Alhamdulillah tidak tertular penyakit. Saya sering minum sisanya orang, tidak tertular. Alhamdulillah. Karena penyakit itu tidak ada yang menular. Yang membuat berpindahnya penyakit itu Allah Ta'ala, bukan penyakit itu pindah sendiri. Jelas ini? Jangan sok bersih dan suci dan sok higienis padahal sakit-sakitan. Itu orang gila itu, makan sisa orang di tempat sampah sudah basi, nggak sakit, alhamdulillah. Karena dia tawakal yang pada Allah kuat, ya kan? Yakin. Ya, mau berobat dari mana? Uangnya siapa? Makanya itu kita harus meneladani orang-orang gila itu ya, menghabiskan makanan. Nah, kalau baik kenapa nggak kita lakukan bersama? Ini Syekh Khalid Al-Khalidi, makan pimpinan kami, pimpinan kantor dakwah, dosen beliau, ganteng, tampan, istrinya 3 atau 4 nggak lupa saya. Itu makan sisa dari jamaah yang lain tanpa malu. Kalau kita kan bagaimana kata-kata orangnya kan? Ustaz kok gitu ya? Nanti bicarakan, masya Allah. Ini petunjuk dari sunnah Nabi SAW. Dan para sahabat biasa begitu melakukan hal-hal yang seperti itu. Baik, beliau mengatakan di sini, perhatikan. Khasyata, beliau khawatir antakuna, kurma itu adalah minas shadaqati, berasal dari kurma sedekah. Dan hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau di riwayat ini di footnote saya bacakan ya, yaitu min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau beliau berkata, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam bitamratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati menemukan satu kurma, sebutir kurma, fitoriqi di jalan. Satu butir kurma di jalan jatuh. Faqala, beliau mengatakan, laula anni akhafu, seandainya aku tidak khawatir atau takut, antakuna, kurma itu adalah minas shadaqah, la akaltuha, niscaya atau pasti aku akan memakannya. Berarti makan apa yang jatuh, apa yang ketinggalan itu boleh hadisnya ini. Karena orang nggak ada yang makan itu, Iman. Tidak ada yang makan itu. Ya, betul nggak? Tidak ada yang mau makan itu. Hanya orang-orang khusus yang dapat ilmu dari Allah Ta'ala yang mau makan hal-hal seperti itu. Orang-orang malah dibuang tempat sampah. Baru jatuhnya di karpet gitu, dibuang tempat sampah. Ya Allah ya Rabb. Kita sering melihat ya. Bahkan kadang-kadang jatuhnya itu di meja makannya loh. Makan ya, sekali saya pernah kadang-kadang orang ini apa gengsi atau bagaimana makan di depan kita, jatuh di meja makan, itu buang masuk. Ya Allah, dimakan. Belum 5 menit kita gitu aja ya, jatuh, ambil, dimakan para jemaah. Jangan dibuang itu. Rasulullah jatuh di jalan kan dilewati orang. Seandainya beliau tidak khawatir, pasti akan dimakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma bu'di kauniha minha. Padahal hal itu jauh dari keadaannya termasuk sedekah. Kemungkinan bukan sedekah, kemungkinan loh ya ini. Ini kemungkinan orang bawa kurma mau dibawa kemana, jatuh satu. Bukan kurma sedekah, kemungkinan besar. Tapi Rasulullah tidak makan karena khawatir. Lianna ahlul ilmi, karena sungguhnya ahlul ilmi yuqtada bihim, diteladani mereka. Wa yukhadhu anhum, dan diambil ilmunya dari mereka. Fa idza lam yasta'milu al-wara'a, jika mereka tidak mempergunakan sikap wara', faman yasta'miluhu, maka siapa yang mau menggunakan sikap wara'. Kalau kita tidak menjaga diri, siapa lagi kalau bukan ahlul ilmi seperti kita? Maka hendaknya kita menjaga sikap apa? Wara'. Wayan bagi, dan selayaknya lahu baginya bagi penuntut ilmu, an yasta'mila ar-rukhasa fi mawadi'iha, mempergunakan
rukhsah-rukhsah, dispensasi-dispensasi, keringanan-keringanan pada posisi-posisinya, pada tempat-tempatnya, indal hajati ilaiha, ketika membutuhkan kepadanya, wa wujudi, dan ketika ada sababiha, sebabnya, liyuqtada bihim fihi, agar bisa diteladani mereka pada masalah itu. Nah, sekarang ini banyak ahli ilmu, ada keringanan dia tidak mengambil. Kita ambil contoh ya, adalah sholat qashar dan sholat jamak. Ahli ilmu tahu itu, tapi dia tidak mengambil. Tidak ada yang bisa diteladani darinya. Orang awam mana mungkin dia tahu tentang hukum apa? Sholat jamak, sholat qashar, sholat di masjid menjamak ketika datang hujan ya. Banyak yang meninggalkan sekarang ini. Hujan deras jelas, maghrib jelas sekali. Tinggal praktek, komat lagi sholat isya, nanti kemudian pulang, nggak balik lagi ke masjid. Tidak dipraktekkan. Kalau ahli ilmu tidak mempraktekkan, siapa lagi mau mempraktekkan? Ini rukhsah ini. Kata para ulama, siapa yang mengamalkan rukhsah dapat 2 pahala. Pahala beramal amalan itu dan pahala mengambil rukhsah. Antum sholat duhur, saya kan safar sekarang ya. Saya sholat duhur dan asar, dan kemarin sholat begitu saya pakai apa? Saya kemarin dari Tulungagung, saya ambil rukhsah jamak dan qashar. Kalau kita tidak mengambil, siapa lagi mau mengambil? Kalau kita tidak mengambil, siapa lagi mau mengambil? Pasti selain ahli ilmu tidak mengambil, mereka tidak tahu hukumnya. Mereka tidak tahu apa hukumnya, maka rukhsah-rukhsah itu diambil, ikhwan. Jadi kalau sudah kita perjalanan di atas 70 atau 80 km, maka ambil rukhsah untuk sholat jamak dan qashar. Ambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan rukhsah-rukhsah tersebut. Rasul bersabda, "Fa innallaha yuhibbu", sesungguhnya Allah itu mencintai, antukta, untuk didatangi atau dilaksanakan, rukhasuhu, keringanan-keringanan darinya, dispensasi darinya. Kama yuhibbu, sebagaimana Allah mencintai, antukta, untuk didatangi, azaimuhu, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya. Maka diambil. Dan mengambil rukhsah itu pahalanya 2 ya. Ini penjelasan guru-guru saya. Pertama, pahala menjalankan amal itu. Yang kedua, pahala mengambil rukhsah. Misalnya, antum sholat duhur dapat pahala enggak? Sholat asar dapat pahala kan? Tapi kalau antum sholat duhurnya pakai jamak dan qashar ketika safar, antum dapat pahala sholat duhur dan pahala jamak dan qashar. Bisa dipahami ini? Ringan tapi pahalanya double. Nah, ringan tapi pahalanya double. Ini kalau bukan orang berilmu tidak tahu, berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rukhsah-rukhsah itu diambil. Taib. Yang ke-8. Ats-tsaminu, yang ke-8, saya baca yang ke-8 karena pendek ini insyaallah taala ya. An yuqallila, hendaknya dia menyedikitkan, meminimalkan isti'malul mataimi, penggunaan alat-alat makan atau makanan-makanan, allati hiya, yang mana makanan-makanan itu, min asbabil baladati, termasuk sebab-sebab kebodohan, wa dhafil hawasi, dan lemahnya panca indera. Ini makanan-makanan yang bisa menyebabkan lemahnya. Nanti saya jelaskan sedikit dari guru-guru saya. Saya jelaskan sedikit. Ketufahi, seperti apel al-hamidi yang masam, yang kecut. Jadi antum kalau makan apel cari yang manis. Jadi guru-guru saya seperti Ustaz Abdurrahman At-Tamimi. Dulu Ustaz Abdurrahman At-Tamimi tahu? Belum tahu? Mudir pertama dari Mat Ali Al-Risad yang menjadi setai ahli itu, mudir pertamanya. Kemudian diganti Ustaz Mubarak Mualim, sekarang Ustaz Askar Wardana. Ustaz Askar muridnya beliau-beliau itu. Itu bilang bahwa orang-orang Arab itu menghindari makanan-makanan yang masam atau kecut dan makanan-makanan yang pedas. Untuk santri, nanti kalau jadi ustaz baru nggak apa-apa makan pedas ya. Santri jangan makan pedas, dedel nanti orang Jawa bilang. Hafalannya kurang kuat. Orang Arab tuh hafalannya kuat-kuat karena apa? Makannya itu cenderung manis-manis, kurma manis-manis, jus begitu yang manis-manis. Jadi kalau antum senang apel, cari apel yang apa? Yang manis. Ya. Mangga yang manis, jangan mangga yang masih kecut. Ini disebutkan oleh saya. Dan itu prakteknya sampai sekarang. Jadi sampai sekarang mereka. Dan di antara makanan yang direkomendasikan menguatkan hafalan itu minum susu sapi. Kemudian makan kismis. Anak-anak itu nggak suka kismis ya. Tahu anggur yang kismis itu lah. Yang putih yang paling bagus. Itu bagus untuk kekuatan hafalan ini, kecerdasan. Itu di antara yang dianjurkan dan banyak lagi, bukan hanya itu.
Kurma itu sudah menjadi makanan pokok orang-orang Arab dan Masya Allah, ketika kita makan kurma, fisik kita kuat dan menghafal itu cepat. Menghafal itu cepat. Santri-santri di sini, mohon maaf ini, sehari menghafal Al-Quran 1 halaman berat. Bahkan di beberapa pesantren yang saya mengajar, separuh halaman sudah banyak yang mengeluh setiap hari. Di Saudi menghafal 6 halaman, 8 halaman sehari sudah biasa. Itu biasa itu. Ada yang lebih sehari. Santri-santri di Saudi menghafalkan Al-Quran, hafal 28 juz biasa. Apa 28 hari. Jadi 28 hari khatam Al-Quran 30 juz biasa. 30 hari khatam Al-Quran 30 juz biasa. Di sana 20 hari khatam 5 juz biasa. Apa maksudnya menyelesaikan hafalannya 5 juz biasa. Karena makanannya berbeda. Kita santri di sini kalau tidak pedas tidak mau. Makanya menghafalnya berat sekali, benar. Berat sekali. Kalau tidak pedas tidak mau. Makanan-makanan kalau sudah manis tidak mau. Misalnya pisang sudah manis nggak mau, pepaya sudah manis nggak mau. Apel yang manis nggak mau. Yang mau yang apa? Masam-masam. Padahal itu yang meruntuhkan hafalan kita. Ada hubungannya itu para jemaah. Kalau antum dalam masa belajar ya, dalam masa belajar itu ada hubungannya itu. Wal bakila, dan bakila ini tanaman sebangsa rerumutan. Saya belum tahu tanaman ini. Wasurbil khalli, dan minum cuka. Cuka ini mengurangi hafalan ya. Nggak bagus untuk hafalan cuka ya. Cuka. Boleh cuka itu halal tapi tidak bagus untuk hafalan. Wa kadzalika ma yukthiru, demikian juga apa saja yang bisa memperbanyak, membuat banyak. Istimaluhu, penggunaannya, al-balghama al-muballida lidhni. Balgham itu air liur yang bercampur dengan apa? Riak itu bahasa Indonesianya apa? Riak. Apa namanya? Dahak. Jadi makanan-makanan yang menimbulkan banyak keluar ludah dan dahak itu dihindari. Itu dihindari. Al-muballida, yang menyebabkan berkurangnya lidhni akal, kekuatan akal. Al-muthkila, yang menyebabkan beratnya lil badani badan. Kakathratil albani, seperti terlalu banyak minum susu, terlalu banyak. Susu itu minum sekedarnya, jangan terlalu banyak. Kalau sekedarnya bagus. Dan Rasulullah kalau di dalam hadis-hadisnya beliau kebanyakan sebelum tidur minum susu. Secukupnya, jangan terlalu banyak. Karena menyebabkan badan menjadi berat. Wasamaki, banyak makan ikan. Banyak makan ikan sesekali. Wa asbahi dzalika, dan yang semisal hal itu. Wayan bagi, dan selayaknya an yastamila, dia mempergunakan ma ja'alahu Allahu, apa yang Allah jadikan sababan sebagai sebab li jaudati dhihni, untuk bagusnya akal. Seperti apa? Kamadghi al-lubani, seperti seorang mengunyah al-luban. Al-madghi al-lubani, seperti seorang mengunyah al-luban. Al-luban ini semacam tanaman yang dia dari tanaman spesiesnya itu adalah spesies yang biasa digunakan untuk bukhur. Bukhur itu apa? Yang untuk pewangian ruangan itu. Itu dikunyah. Wal mustaqi, dan al mustaqi ini juga sejenis tanaman ala hasabil adati. Ini yang ada di Arab, di sini tidak ada. Kalau yang di sini ada apa tadi yang saya sebutkan tadi? Kismis. Banyak makan kismis, bagus. Terutama ini anggur yang masih putih, bukan anggur yang sudah hitam itu. Kismis putih itu direkomendasikan oleh guru-guru kita. Kemudian apa tadi yang saya sebutkan? Minum susu secukupnya ya. Madu jelas itu, madu nggak usah dibahas. Madu, kurma itu nggak usah dibahas. Itu harusnya penuntut ilmu itu sering minum madu, ganti gulanya dengan apa? Madu. Itu bagus itu. Jadi ganti gulanya dengan minum apa? Madu. Itu bagus. Dan di Arab sana itu mesti ya, di mejanya orang Arab itu mesti ada kismis putih. Jadi ada kismis putih ditaruh di seperti lepek kecil itu. Jadi mereka itu makan kurma, makan ini, masya Allah. Dan mereka menghafal cepat sekali. Kita kalah dengan mereka. Hafalan kita kalah dengan mereka. Karena saya ikut belajar di madrasah mereka. Wa akli zabibi, ini
disebutkan di sini. Makan kismis, ya, bukrotan di waktu pagi. Ini disebutkan di sini. Ini rekomendasi dari dulu sampai sekarang. Mereka bangsa Arab. Makanya antum kalau di toko-toko sekitar Masjidil Haram itu kan mesti ada tuh kismis-kismis itu. Yang putih. Yang paling bagusnya itu yang yang diimpor dari Amerika itu bagus sekali, besar-besar anggurnya. Jadi panjang-panjang kismisnya. Tapi mahal di sini. Yang diimpor ke sini kan yang kecil-kecil itu ya. Putih-putih kecil-kecil segini ya. Atau yang yang hitam-hitam itu yang biasa untuk roti itu yang hitam, itu yang murah. Yang panjang-panjang bagus. Tapi boleh, semuanya boleh. Bukrotan di waktu pagi hari. Kemudian wal jullabi, dan juga minum air jullab. Jullab itu air bunga mawar. Bunga mawar dikasih air, diminum airnya. Wallahu a'lam apa bisa itu air apa namanya? Bunga rosella belum diteliti. Taib wa nahwi dzalika, dan yang semisal itu. Mimma laysa hada, yang dimana ini bukan tempatnya, mimma laysa hada maudhi'a syarhi, bukan tempatnya untuk penjelasannya. Wayan bagi, dan selayaknya an yastaniba, untuk menjauhi mayurithun nisyan, apa yang bisa menyebabkan kelupaan, bil khasiyati, secara khusus, ka'akli, seperti makan, athari, bekas, suril fa'ri, bekas air liurnya tikus. Jadi makanan yang kena tikus itu dibuang. Itu bahaya untuk apa? Untuk hafalan kita, bisa menyebabkan lupa. Wa qiraati alwahil kuburi, membaca papan-papan di kuburan-kuburan. Ini tidak ada dalilnya, tapi ini pengalamannya Syekh zaman dahulu. Jadi tulisan-tulisan di kuburan tuh, misalnya si fulan meninggal tahun ini zaman dahulu dihindari membaca ini karena menyebabkan kelupaan. Tapi ini tidak ada dalilnya. Wa dukhuli baina jamalaini makturaini, dan masuk menemui 2 ekor onta makturaini, yang keduanya telah dicap dengan tir. Ini juga tidak ada dalilnya. Wa ilqa'il qamli, membuang atau melemparkan kutu. Ini juga tidak ada dalilnya. Tapi ulama dulu itu nggak tahu kenapa ya. Saya juga nggak paham juga kenapa mereka mengambil kutu dilempar, itu katanya itu menyebabkan apa? Lupa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang betul ini, kalau pengalaman saya di Saudi Arabia itu wanita-wanita Arab kebanyakan itu rambutnya keriting. Dan anak saya pernah sekolah di sana, 3 tahun sekolah di sana kurang lebih. Anak perempuan saya, kalau anak laki-lakinya 4 tahun, itu sering pulang itu bawa obat obat untuk menghilang kutu di rambut itu, kutu rambut apa? Tumo ya. Tapi anak saya nggak ada tumonya karena rambutnya lurus. Tapi orang Saudi banyak. Ternyata banyak kutu itu menyebabkan banyak lupa. Mau menghafal begini terus dan seterusnya, banyak lupa. Maka dikurangi. Kalau ini membuang kutu justru menyebabkan lupa, tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa nahwi dzalika. Dan yang semisal hal itu minal mujarrabati fihi, termasuk hal-hal yang sudah dipraktekkan atau diuji cobakan padanya di zaman dahulu ya. Di zaman dahulu, wallahu a'lam, apakah sering baca papan-papan di kuburan itu apa hubungannya, apa karena baca itu nggak baca kitabnya jadinya. Wallahu a'lam. Yang dibaca tulisan di kuburan tidak baca kitabnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau hal yang tidak ada dalilnya kita katakan tidak ada dalilnya. Tapi kalau hal-hal yang ada dalilnya bisa disebutkan seperti tadi, boleh ya. Karena tikus itu kan haram ya. Tikus itu haram. Maka su'runnya, bekas jilatannya atau bekas lidahnya ini adalah sama. Jadi karena dia makhluk yang haram ya, dimakan dagingnya. Jadi kalau kena tikus seandainya bisa dibuang, bisa. Tapi kalau dia nyemplung ke situ sudah, buang saja semuanya. Kalau kering misalnya roti atau apa ya, kering, dibuang aja yang tadi terkena tikus mati atau apa, kemudian yang lainnya dimakan bisa. Tapi yang dimaksud di sini yang sudah terkena jilatannya atau liurnya, bekas liurnya tikus dan tidak bisa dibuang karena semuanya cair misalnya, maka dibuang. Jangan iman ya, karena itu menyebabkan lupa, karena ada pengaruh buruknya bagi kesehatan kita. Tapi ini yang bisa disampaikan mungkin dalam kesempatan singkat hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanyakan? Silakan.
Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan, ada yang tanyakan? Kalau anak pribadi, antum anak rekomendasikan untuk membaca Kitabul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin. Karena beliau semua disandarkan pada hadis-hadis Rasulullah dan ayat Al-Quran. Dan anak juga punya Kitabul Ilmi. Semua yang anak nukilkan di situ ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Jadi kita enak mengamalkannya, enak. Kalau di buku ini banyak yang dikritik oleh para ulama, tapi saya kalau di majelis tidak akan mengkritik karena didengarkan orang banyak. Jadi ada beberapa hal yang dikritik oleh para ulama karena itu hanya pengalaman pribadi atau pengalaman teman-teman sejawatnya Imam Ibnu Jamaah yang tidak ada dalilnya. Seperti tadi ya, membuang kutu, apa hubungannya membuang kutu dengan lupa membaca lauh, apa papan-papan yang ada di kuburan, apa hubungannya itu? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang tanyakan dia? Bagi yang belum bisa baca kitab atau bahasa Arab itu lebih baiknya itu membaca kitabnya ulama yang diterjemahkan atau membaca karyanya bisa usaha lokal yang berbahasa Indonesia. Baik, begini ya. Kalau antum punya waktu untuk belajar bahasa Arab dari dasar. Belajar bahasa Arab dulu. Muhadasah, nahwu, shorof dipelajari dengan tekun dulu. Ini saran ana ya. Saran ana. Dan alhamdulillah yang kita praktekkan seperti ini sekarang banyak murid-murid kita yang sekarang ada sekolah di Madinah, bahkan sudah lulus dari Madinah. Jadi belajar bahasa Arab dulu. Tapi antum harus punya waktu khusus setiap harinya untuk membaca buku. Yang bagusnya buku-buku yang ditulis oleh Ustaz kita kibar, Ustaz Yazid, Ustaz Hakim, atau Ustaz yang lainnya, atau terjemahan yang ditulis oleh mereka, ya. Yang terjemahan yang ditulis oleh mereka, atau yang semisalnya. Pokoknya Ustaz yang sudah terkenal keilmuannya. Jangan membaca buku terjemahan yang tidak dikenal keilmuannya. Ini masih direkam ini. Kenapa? Kenapa jangan? Saya katakan, saya pernah. Masa Rasulullah mengatakan, taraktukum ala mithlil bayda. Aku tinggalkan kalian di atas agama yang jernih putih. Itu diartikan telur loh, bayangkan. Itu penerjemah banyak yang dia itu nerjemah mungkin pakai pakai HP dia. Diketik di situ, padahal itu tidak boleh. Menerjemahkan dengan cara demikian enggak boleh. Bayda itu putih, kalau al-bayd itu baru apa? Telur. Al-baydu telur. Al-bayda'u itu putih. Karena itu adalah bentuk mu'annats dari abyad, bayda. Orang tidak ngerti terjemahannya kemudian menerjemahkan, ya. Seperti itu. Jadi orang-orang yang dikenal keilmuannya, yang sudah dikenal keilmuannya, silakan baca. Dan ana anjurkan terus. Jadi walaupun antum sudah santri, seandainya sudah santri atau kuliah agama, tetap baca buku terjemahan bahasa Indonesia itu penting. Atau baca tulisan ustadz-ustadz kita berbahasa Indonesia penting. Kenapa? Kadang-kadang kita hanya belajar di pesantren ya, bahasa kita kacau balau kalau kita tidak mengerti apa kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Dan ustadz kita sudah dikenal pintar atau pandai atau ahli dalam menerjemahkan kitab, ya dibaca tulisannya sebagai kekayaan apa khazanah kita. Sebab kalau kita, sekalipun saya sudah bisa bahasa Arab ya, saya tidak pernah membaca tulisan Indonesia. Saya menerjemahkannya nanti kacau kadang-kadang. Kenapa? Karena kadang-kadang ada bahasa-bahasa yang tidak pas diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seandainya diterjemahkan seperti itu, nggak pas. Harus cari padan katanya yang pas, gitu. Paham nggak? Padan katanya yang tepat. Dan itu tidak mungkin kita dapatkan kalau kekayaan khazanah bahasa Indonesia kita minim ya. Baca nggak apa? Antum biasa boleh main ke rumah saya. Buku bahasa Arab saya paling banyak, tapi buku-buku bahasa Indonesia saya punya. Mulia dengan Manhaj Salaf punya Ustaz Yazid, saya punya bukunya. Ustaz Abdullah Zain saya punya bukunya. Ustaz yang lain bahasa Indonesia saya punya. Untuk apa kekayaan khazanah kita membaca, banyak membaca. Kadang-kadang kita di sini nggak paham, begitu bahasa Indonesianya paham, akhirnya kita paham yang di sini ya kan, saling melengkapi. Ada beberapa penuntut ilmu di Kediri itu, setiap punya buku ini cari terjemahannya. Tapi cuman kadang-kadang terjemahannya nggak cocok dengan judulnya. Memang kadang judulnya diperindah kan, boleh itu.
untuk apa namanya marketing saja. Antum cari, kemudian baca di sini sambil baca apa terjemahannya, bagus itu, nggak ada masalah. Jelas ya. Tapi bagi yang ingin memahami kitab dengan baik, belajar terus bahasa Arab. Namun nasihat saya, jangan meningkat kepada kitab yang tebal kecuali kita sudah berulang-ulang mengulangi kitab tersebut. Misal, kita baca kitab atau belajar kitab Al-Muqaddimah Al-Juramiyah, diulang-ulang. Selesai, katakan lagi. Jangan langsung meningkat yang atasnya. Kemudian kalau sudah selesai, cari kitab yang setara. Seperti kitab apa misalnya? Mukhtaratnya Ustadz Rafiq Gufron, Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, belajar seperti itu. Kitab-kitab yang setara banyak sekali. Kitab-kitab apa? Pelajaran nahwu. Sudah khatam ini semuanya baru naik ke kitab yang tertinggi, yang tinggi lagi. Ada beberapa ikhwah kemarin mengeluh pada saya. Dia belajar dengan saya kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Dengan ustadz yang lain belajar kitab Al-Muqaddimah Al-Juramiyah. Kemudian ada ustadz yang lain mengajar kitab Qatrun Nada, dia ikut bingung. Karena dia belum menguasai ini. Langsung Qatrun Nada, bingung. Belajar dulu yang dasar, habiskan. Khususnya ini yang kurang dari ikhwan-ikhwan kita, belajar muhadatsah. Kalau bisa antum ya, pergi ke toko buku, semua buku percakapan antum beli. Yang mau ditulis ulama Timur Tengah maupun ulama dalam negeri antum beli semuanya, nggak ada ruginya. Saya tunjukkan misalnya kitab muhadatsah dari Gontor itu. Durus lughahnya Gontor, beli. Durus lughahnya Madinah, beli. Silsilah yang Jamiatul Imam, beli. Kemudian Al-Arabiyah Linasiin, beli. Al-Arabiyah Baina Yadik, beli. Semua kita beli. Kalau antum pengen tahu, bisa ke rumah saya. Semua kitab bahasa Arab saya punya. Saya termasuk kutu buku, jadi ada buku saya beli ya, ada buku saya beli. Itu bagus nanti. Kekayaan bahasa antum akan luas. Wallahu a'lam bishawab ya, seperti itu ya. Sampai di sini cukup ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.